Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Masih bersama Bu Nisa, kali ini kita akan belajar tentang penaksiran bilangan pecahan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik ya videonya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian setelah melihat video akan dapat melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi bilangan pecahan. Yang akan kita pelajari ada 4 pecahan. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, sedangkan yang terakhir bentuk persen. Solih dan solihah, pecahan biasa yang sering kalian lihat berbentuk seperti di bawah ini. 1/4, 7/8, 2/3, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih cara membulatkannya? Pembulatan pecahan biasa. Sebelum kita membulatkan pecahan biasa, yuk kita lengkapi lebih dulu garis bilangan di bawah ini. Perhatikan, ada berapa bagian itu? Ya, ada 4. Jadi istilah titik-titiknya. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, atau sama dengan 1. Dalam pecahan biasa, kita akan membulatkannya menjadi 2, 0 atau 1. Ingat, 0 atau 1. Caranya adalah dengan melihat letak suatu pecahan itu lebih dekat dengan yang mana, 0 ataukah 1. Nah, mari kita lihat. 1/4. Kita tarik garis, lebih dekat dengan betul 0. Artinya 1/4 dibulatkan menjadi 0. Yang kedua, 3/4 lebih dekat dengan 1. Artinya 3/4 dibulatkan menjadi 1. Paham ya? Terakhir, 2/4. 2/4 ini berada di tengah, dibulatkannya menjadi 1. Bagaimana anak solih solihah? Bisa dipahami kan? Sekarang lengkapi garis bilangan di bawah ini. Perhatikan garis. Garis itu dibagi menjadi berapa bagian sama besar? Betul, 8. Jadi istilah titik-titiknya dengan per 8. 1/8, 2/8, 3/8, sampai 7/8, dan terakhir 1 atau sama dengan 8/8. Yuk kita cek ini. 3/8 itu lebih dekat ke 0 atau 1? Iya, lebih dekatnya ke 0. Jadi 3/8 dibulatkan menjadi 0. Sedangkan 7/8 coba lebih dekat yang mana? Yes, 1. 7/8 dibulatkan menjadi 1. Begitu ya. Coba cek lagi, kira-kira 5/8 itu lebih dekat dengan 0 atau 1? Iya, 5/8 lebih dekat ke 1 ya, solih-solihah. Dengan membuat garis bilangan seperti tadi, kalian dapat membulatkan pecahan biasa. Nah, tabel yang tadi akhirnya bisa kita isi. 1/4 hasil pembulatannya 0. 7/8 1. 2/3 1. 2/8 hasil pembulatannya 0. 5/6 dibulatkan menjadi 1. Pecahan campuran. Modal untuk dapat membulatkan pecahan campuran adalah kalian harus dapat membulatkan pecahan biasa. Ingat ya, modalnya membulatkan pecahan biasa dulu. Contoh, ada satu soal, 3/1/4. Yang perlu kalian ingat adalah bentuk pecahannya. 1/4 tadi dibulatkan menjadi 0. Nah, artinya 3 ditambah 0 ya. Hasilnya 3, dibulatkan menjadi 3. Kemudian soal yang kedua, 6, 7/8. Dibulatkan menjadi berapa? Kalian ingat kembali pembulatan 7/8. Yang hasilnya adalah 1. Artinya 6
ditambah 1. Hasilnya sama dengan 7. Begitu ya, solih-solihah. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke penaksiran pecahan. Apa sih penaksiran? Penaksiran itu mencari nilai terdekat dari hasil penjumlahan atau pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, ada 2 soal yang sama-sama harus ditaksir. Triknya adalah bulatkan masing-masing pecahan, baru kemudian dioperasikan. Ingat. Nah, 3, 1/4, pembulatannya adalah 3, sedangkan 2/3 itu 1. Barulah dioperasikan 3 ditambah 1, hasilnya 4. Soal yang B, 5/2/5 dibulatkan menjadi 5. Sedangkan 3, 5/6 dibulatkan menjadi 4 ya, karena 3-nya ditambah 1. Hasil penaksirannya 5 dikurangi 4, 1. Begitu ya. Catatan, hal tersebut berlaku juga untuk perkalian dan pembagian pecahan biasa maupun campuran. Kalian perlu membulatkannya. Pecahan selanjutnya adalah pecahan desimal. Masih ingatkah kalian pecahan desimal itu seperti apa? Ya, pecahan desimal itu dituliskan dengan angka di belakang koma. Nah, ada contoh nih. Dibacanya 7,426 ya. Bukan 7,426. Itu keliru. 7 itu menempati nilai satuan, 4 nilai persepuluhan, 2 perseratusan, dan 6 nilai perseribuan. Oke, kalian ingat nilai angka berikut ini. Diingat baik-baik. Pembulatan pecahan desimal. Prinsip pembulatan pecahan desimal itu hampir sama seperti pembulatan bilangan cacah. Ada 2. Yang pertama, pembulatan ke atas, yaitu apabila angka lebih atau sama dengan 5. 5, 6, 7, 8, 9. Maka dibulatkan ke atas atau bilangannya ditambah 1. Kemudian jika pembulatan ke bawah itu apabila angkanya kurang dari 5. 1, 2, 3, dan 4. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Contoh pembulatan pecahan desimal. Kita kerjakan dulu yang pembulatan ke atas. Bulatkanlah ke satuan terdekat dari 5,89. Ke satuan ya. Nah, angka 5 itu merupakan nilai satuan. Yang perlu kita perhatikan adalah di belakangnya 5, yaitu angka 8. Ingat, 8 itu lebih dari 5 ya. Berarti nanti satuannya ditambahkan 1, sehingga hasilnya 6,00 atau 6. Sedangkan pembulatan ke atas, bulatkanlah ke satuan terdekat dari 8,23. Angka 8 itu merupakan satuan, sedangkan yang perlu kita perhatikan adalah angka 2-nya. 2 itu kurang dari 5, artinya dibulatkan ke bawah atau menjadi 0. 2-nya berubah menjadi 0 ya. 8,00 atau 8. Nah, seperti itu cara pembulatan. Bulatkan bilangan 7,8129 ke persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan terdekat. Oke, Bu Nisa akan jelaskan pelan-pelan. Persepuluhan terdekat. Nah, yang harus kita perhatikan letak persepuluhannya itu adalah angka 8-nya. Yang diperhatikan selanjutnya adalah angka di belakang 8 atau 1. 1 itu kurang dari 5. Artinya ubahlah menjadi 0 nanti. Sehingga dibulatkan menjadi 7,800 atau 7,8. Kalau ke perseratusan terdekat. Nah, angka 1 ini merupakan nilai perseratusan. Yang kita perhatikan angka di belakangnya, angka 2. 2 itu kurang dari 5. Jadi tetap dihilangkan atau diganti jadi 0. Hasilnya
7,810 atau 7,81. Beda ya. Kemudian terakhir, perseribuan terdekat. Nilai perseribuan itu ada di angka 2. Yang diperhatikan angka 9-nya. 9 itu lebih dari 5. Artinya nanti bilangan di depannya ditambahkan 1. Jadinya 7,813. Begitu ya, Solih-solihah. Penaksiran pecahan desimal. Nah, hasil penaksiran dari 8,21 dikali 7,62 kesatuan terdekat adalah. Ingat, kalian harus membulatkan masing-masing terlebih dahulu. Karena angka 2 kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah ya, menjadi 0. Artinya 8,21 dibulatkan kesatuan menjadi 8,00 atau 8. Kemudian kalau ini karena angka 6-nya lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas. Nanti angka 7 ditambah 1. Hasilnya menjadi 8,00. Barulah dioperasikan 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi hasil penaksirannya adalah 64. Selanjutnya, bentuk persen. Pembulatan bentuk persen sama halnya dengan pembulatan bilangan pecahan. Dibulatkannya itu ke puluhan terdekat. Prinsipnya masih sama ya, pembulatan ke atas dan ke bawah. Ingat, jika pembulatannya ke atas itu angka satunya lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5. Kalau dibulatkan ke bawah, kurang dari 5. Nah, perhatikan, ada 5 soal bentuk persen. Bulatkan menjadi puluhan terdekat. 23, coba. Angka 3-nya itu kurang dari 5, jadi dibulatkannya ke bawah menjadi 20%. Pinter. 48, angka 8-nya itu termasuk dibulatkan ke atas, berarti naik 50%. Sedangkan 55% menjadi 60, 64 menjadi 60, dan terakhir 86 karena 6 anggota pembulatan ke atas berarti naik menjadi 90%. Begitu ya cara membulatkan persen. Insya Allah mudah untuk dipahami. Nah, kita sudah belajar tentang penaksiran bilangan pecahan. Kalian juga bisa membuka buku tematik terpadu 4C yang judulnya Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Ada materi pecahan biasa di halaman 36 sampai 37 dan 46. Kemudian pecahan campuran ada di halaman 46 sampai 47. Pecahan desimal ada di halaman 17 sampai 18. Terakhir bentuk persen ada di halaman 40 sampai 41. Selamat belajar ya, solih-solihah. Semoga materi ini bisa kalian pahami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.